Menurut Shelter and Grant 1988, pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Menurut Gill 1995, pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmani atau status ekonomi seseorang. Menurut Lilley 2005, pendidikan multikultural atau multicultural education merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Menurut Banks 1993, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat yang ideal bagi bangsanya. Pembelajaran berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofi tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan pelindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi, yaitu untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, keagamaan, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dengan mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya, dan untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Pembelajaran berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan yang bertujuan untuk 1. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat. Kedua, memajukan kebebasan dan kecakapan keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain. Pentingnya pembelajaran berbasis multikultural. Yang pertama, memberikan terobosan baru pembelajaran yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa atau mahasiswa sehingga terciptanya manusia yang terbudaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan atau non-violent. 2. Menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afeksi yang kuat. 3. Memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa sara yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka. Dimensi pembelajaran berbasis multikultural. Yang pertama, dimensi integrasi isi atau materi, content integration. Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan
anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dengan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergrup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. 4. Dimensi pendidikan yang sama atau adil. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beraneka ragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat. Bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural tersebut? Pertama, melakukan analisis faktor potensial bernuansa multikultural. Analisis faktor yang dipandang penting dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis multikultural yang meliputi tuntutan kompetensi mata pelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan, dan etika atau karakter. Dan tuntutan belajar dan pembelajaran terutama terfokus membuat orang untuk belajar dan menjadikan kegiatan belajar adalah proses kehidupan. 2. Menetapkan strategi pembelajaran berkadar multikultural. Pilihan strategi yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural antara lain strategi kegiatan belajar bersama-sama, cooperative learning, yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep atau conceptualization dan strategi analisis nilai atau value analysis. Terakhir, strategi analisis sosial atau social investigation. Ketiga, menyusun rancangan pembelajaran berbasis multikultural. Penyusunan rancangan pembelajaran PKN yang bernuansa multikultural dapat dilakukan melalui 5 tahap utama, yaitu 1. Analisis isi atau konten analisis, 2. Analisis latar kultural atau setting analysis, 3. Pemetaan materi atau mapping contents, 4. Pengorganisasian materi. Kelebihan pendidikan multikultural. 1. Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam pembelajaran. 2. Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik keras siswa dan menentukan metode pengajarannya. 4. Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang kelima, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras, etnis untuk menciptakan budaya akademik. Kekurangan pendidikan multikultural yaitu 1. Perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Perbedaan pemaknaan akan menyebabkan perbedaan dalam mengimplementasikannya. Multikultural sering dimaknai orang hanya sebagai multi etnis, sehingga bila di sekolah mereka ternyata siswanya homogen etnisnya, maka dirasa tidak perlu memberikan pendidikan multikultural pada mereka. 2. Munculnya gejala diskontinuitas dalam pendidikan multikultural yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Sering terjadi diskontinuitas nilai budaya. Peserta didik memiliki latar belakang sosiokultural di masyarakatnya sangat berbeda dengan yang terdapat di sekolah
keseragaman dan sulit menghargai perbedaan. Sistem pendidikan yang sudah sejak lama bersifat sentralistis berpengaruh pula pada sistem perilaku